Kecamatan Mangani itu hari ini Jumat 8 Juli 2022 kita akan mulaikan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Kapolsek Manganitu, yang saya hormati Pak PLH dan Ramil 130104 yang saat ini diwakili, yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Manganitu bersama dengan jajaran yang boleh hadir di saat ini, yang saya hormati Bapak Ibu Kapitalaun, Ketua MTK, yang saya hormati Sintai, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Manganitu, rekan-rekan perangkat kecamatan, serta hadirin Bapak Ibu undangan yang boleh hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mohon maaf kalau Bapak Ibu melihat ini Pak Camat berdiri baju basah-basah, karena baru selesai membuka dan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, dalam kegiatan usaha dana panitia festival, panitia pentas seni budaya Mombungan yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus nanti. Jadi di setiap hari barangkali Bapak Ibu ada yang berminat olahraga, setiap hari mulai jam 8 pagi sampai selesai, setiap sore mulai pukul 4 sampai dengan selesai dilaksanakan lomba santai badminton bertempat di BPU Mombungan atau Balai Pertemuan Umum Kecamatan Manganitu. Kemudian yang kedua, atas terlaksananya kegiatan lokakarya mini lintas sektor yang diinisiasi dan diprakarsai oleh Puskesmas Manganitu, tentu kami menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi Ibu Kepala Puskesmas bersama dengan jajaran, termasuk di dalamnya ada tim Kesling yang boleh mengagendakan kegiatan ini. Bapak Ibu, di samping tugas teknis dari Puskesmas Manganitu, ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada kita sekalian sebagai hasil dari pelaksanaan tugas. Di dalamnya ada evaluasi serta komitmen. Ada dua hal yang penting yang ingin saya sampaikan dan berharap kita bahas dalam lokakarya di hari ini. Yang pertama yaitu terkait dengan penanganan stunting. Kalau tidak ada aral melintang, dalam waktu dekat kita akan mengagendakan rapat kerja teknis. Rapat kerja teknis ini akan dilaksanakan setiap semester satu kali, dan tujuan dari rapat kerja teknis ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan rapat koordinasi bulanan dan hal-hal teknis yang perlu kita tindak lanjuti secara bersama. Ya, termasuk kali ini adalah persoalan stunting. Inti yang ingin saya sampaikan di saat ini adalah persoalan penanganan stunting harus mendapatkan perhatian kita bersama. Mengapa? Pertama, berdasarkan data yang ada, kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ada di angka lebih dari 300 kasus. Di Kecamatan Manganitu, saya tidak perlu menyebutkan di kampung mana, kampung tertinggi di Kecamatan Manganitu ada di angka 6 kasus. Ya, saya tidak perlu menyebutkan di kampung mana, tetapi kalau kampung tersebut 6, kemudian kalau rata-rata masing-masing kampung itu atau ada 2 atau lebih, ya bisa dikalkulasi sendiri berapa jumlah total yang ada di Kecamatan Manganitu. Sehingga mumpung di saat ini pemerintah kampung sudah mulai agenda perencanaan untuk tahun anggaran 2023. Saya menekankan soal stunting, mulai dari upaya penanganan, pencegahan, penanganan, serta aksi penurunan. Ya, saya rasa hal ini perlu untuk saya sampaikan karena pasti dalam komitmen yang tertuang dalam RAPBDes termasuk dalam
Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023 pasti juga masuk dalam indikator pembiayaan untuk tahun depan. Sehingga saya cukup menyayangkan kalau ada dana desa tetapi angka kasus stunting di kampung itu tidak dapat tertangani. Ya, apa persoalannya? Ada dana desa tapi kasus ini tidak tertangani. Di luar dari hal yang menjadi di luar dari kendali Bapak Ibu, ya. Mungkin bisa jadi kurangnya kesadaran dari calon ibu, ya, mungkin kurang kesadarannya dari ibu hamil untuk mengikuti posyandu dan sebagainya. Tetapi hal itu saya kira tidak menjadi masalah karena di kampung-kampung pasti ada yang namanya kader yang bertugas untuk melakukan pendataan, dan data tersebut bukan hanya menjadi konsumsi kader itu sendiri, tetapi juga dilaporkan kepada Kapitaun setempat. Lucu kalau ada kejadian stunting di kampung terkait dengan siapa dan jumlahnya berapa, kemudian Kapitaun tidak tahu jumlah dan siapa-siapa, sehingga tidak dapat menjabarkan penanganan dan aksi penurunan. Ya, saya kira ini menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk menyusun RKP tahun anggaran 2023, dan saya kira kita berkomitmen bersama. Nanti bisa dikonsultasikan ke Ibu Kapus atau petugas teknis di lapangan kalau di kita di kampung ada berapa kasus. Ya, karena hasil dari rapat kemarin ibu yang hamil sudah dikategorikan sebagai resiko. Ya, jadi kalau di kampung ada 10 ibu hamil sekarang, itu sudah termasuk jumlah resiko stunting. Minta maaf kalau saya langsung koreksi kalau salah. Betul Bu Kapus ya? Kalau ada ibu hamil itu sudah masuk resiko. Sehingga upaya untuk mulai dari pencegahan, penanganan dan aksi penurunan harus betul-betul dapat kita lakukan di kampung. Ya, ini menjadi perhatian kita bersama untuk dapat menurunkan dan juga mencegah. Yang kedua, soal ODF, ya, itu gak DP bahasa Siau. ODF DP translate yaitu deklarasi atau gerakan stop BABS, stop buang air besar sembarangan. Ya, saya cukup bukan bergembira, apa DP istilah, artinya ketika dibandingkan dengan kecamatan yang lain, syukur orang di antara 18 kampung yang sudah melaksanakan indikator lebih dari 2 indikator ada 8 kampung. Sudah ada 50%, ya. Dan masih ada sisanya separuh lagi yang belum sama sekali melakukan aksi untuk menuju tahapan pencanangan, ya. Dia mulai kalau tidak salah pemicuan, ya. Di dalamnya ada pendataan, ada pleno hasil sampai kepada deklarasi. Nah, karena masih ada 8 kampung dan sekian kampung yang belum melaksanakan tahapan dan deklarasi, saya berinisiatif untuk menyatukan kegiatan deklarasi. Kenapa? Kalau mau deklarasi mau bikin per kampung masing-masing, sampai tahun depan tidak semua kampung akan melakukan pencanangan. Makanya kami menginisiatif tanggal 23 Juli 18 kampung di Kecamatan Mangan itu wajib untuk melakukan deklarasi secara bersama-sama. Ya, kecuali bisa dilaksanakan per kampung dengan catatan boleh sebelum tanggal 23. Kalau merasa diri siap dan bisa melakukan sendiri dengan catatan sebelum tanggal 23 Juli. Ya, saya dengar informasi dari separuh kampung sisa yang siap baru 1 kampung, Taluarannya 1. Betul Pak? Ada 4 Pak. Oh, sudah ada 4. Syukur puji Tuhan sudah ada 4, ya, selain Taluarannya 1. Kalau seandainya dari kampung-kampung tersebut suka mau baking sendiri tidak masalah. Tapi yang jelas jangan lewat dari tanggal 23 Juli. Dan sisanya wajib tanggal 23 Juli. Ya, kalau siapa yang sampai dengan hari ini belum melakukan pendataan, tentu lebih berat. Siapa suruh terlambat bikin pendataan. Ya,
tidak ada cerita, harus melakukan pendataan. Data-data dimaksudkan yang dihimpun berapa jumlah rumah tangga, berapa yang ada WC, berapa yang belum, berapa yang menumpang, berapa yang DPWC permanen, berapa yang darurat, itu kan DP. Ya? Jadi sekali lagi sebentar akan menandatangani komitmen bersama, entah itu penurunan pencegahan stunting dan juga deklarasi stop BAPS. Ini saya lakukan bukan untuk prestasi Pak Camat atau prestasi Ibu Kapus, tetapi justru untuk kebaikan Bapak Ibu sendiri yang ada di kampung. Kalau tidak dibuat seperti ini sampai 1 tahun depan, 2 tahun depan, nyanda ada yang kampungnya akan berinisiatif untuk melakukan deklarasi stop BAPS. Kelihatannya soal sepele. Ya, kalau ada yang anggap sepele, coba berani sebelum tanggal 23 lakukan deklarasi gerakan stop BAPS. Membuang air besar secara sembarang. Ya, jadi ini menjadi perhatian kita bersama, penanganan stunting. Kemudian yang kedua, ODF atau gerakan deklarasi stop BAPS. Ini yang boleh saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Dan terakhir, titip pesan tambahan terakhir. Yang pertama, orang fokus kembali untuk gerakan vaksinasi. Kemudian yang kedua, orang sama-sama mendukung dan mensukseskan kegiatan pentas seni budaya hubungan. Saya kira ini yang boleh saya sampaikan, dan saya mohon maaf tidak dapat ikut sampai selesai karena harus mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nanti akan dikawal oleh Ibu Kasih Kesos sampai dengan selesai. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ada waktu orang untuk santai, ya. Tetapi orang butuh waktu untuk serius dan tegas untuk beberapa agenda demi kepentingan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang orang cintai dan banggakan bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.